Bukan begitu, Mak. Cinta Ismet cuma buat Bu Ani. Emak tuh, emak tahu kagak isi hatinya Bang Ismet? Tahu kagak, mikirin kagak emak? Ayo mana emak? Kayak gue. Boski, Pelongo, ini ada gorengan, ada kue, infak dari gue. Infak? Iya. Gue ikhlas. Sikat. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil makan, sambil mendengarkan tausiah dari Ustadz Al-Untung. Semoga kalian makin berkah, makin bertambah ilmunya, dan makin soleh. Kayak gue. Assalamualaikum, Mang. Oh, waalaikumsalam Bang Ismet. Maaf saya nganternya telat. Ah, Tadi saya ketiduran. iya nggak apa-apa Bang Ismet. Makasih ya. Sama-sama, Mang. Saya ke situ ya, Mang. Iya Bang Ismet. Assalamualaikum, Debi Bah. Oh iya. Waduh, ada untungnya juga Ismet bantuin Haji Boim. Jadi tambah deket sama Neng Dibah, makin deket sama jodohnya. Ya, Bu. Mang Darma sudah buka kios. Baik kok, Bu. Ada Ismet dan Habibah. Yaudah kalau gitu Ismet sama Habibie belakangan aja, Man. Ya mau. Apaan ini? Apaan yang belakangan aja? Enggak, Bak, salak biji salak lo. Oh, selak semangka. Tirarirang, tirararirarang, tirarang. Ini buat Pak Lik Mundo, nggak usah batin. Enggak boleh. Kamu mau ngomong apa? Ayo buruan ngomong. Enggak boleh. Lola kok malah lemes banget begitu? Udah kayak kapten bola aja kamu, Duk. Kapten bola enggak ada yang lemes, boleh. Lu ada? Siapa tuh boleh? Kapten tisu basah. Kapten Subasa boleh. Lah emang mbok pikir Kapten Subasa ndak pernah lemes, po piye? Iya pernah. Ya udah. Jadi ngomong dah. Undangan pernikahan Wiwi Dharma. Mak, mau kemana, Mak? Ya Allah. Kamu dulu, ayo, Man. Mang Dharma, Iya Bu Romlah. Romla aja, gak usah pakai ibu. Ini apa? Itu apa? Lah kok malah balik nanya? Bilang ke saya kalau ini bukan Mang Dharma yang bikin. Bener kan? Ini pasti perbuatannya si Wiwi.
Itu bule Wiwi yang bikin. Ada sebuah kisah datang dari sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi, di mana beliau ingin melamar gadis pujaan hatinya dan beliau mengajak sahabatnya yang bernama Abu Darda. Namun ternyata lamaran tersebut ditolak oleh gadis itu. Dan gadis itu lebih memilih Abu Darda untuk menikahinya. Bule tahu bagaimana perasaan Salman Al-Farisi? Lah ya sama persis ketika bule itu lagi sayang-sayangnya sama Pak Yusuf. Tapi Pak Yusuf lebih memilih si Gembeng. Maksud bule Bu Halimah. Iya, Bule. Apa Bule tahu apa yang dilakukan Salman Al-Farisi? Lah ya sama persis dengan sikap bule waktu melepaskan Pak Yusuf agar hidup bahagia dengan si Gembeng. Bu Halimah. Kalau misalkan hal itu terjadi lagi sama Bule dan Pak Lek Darul. Kusiki, jadi kisah kamu itu adalah kode tersembunyi untuk bule. Ndak gitu Bule, maksudnya Apa? Tak kasih tahu, Nduk. Dengerin baik-baik. Untuk kisah cinta bule yang kemarin, bolehlah bule menjadi Salman Al-Farisi. Tetapi untuk kisah cinta bule yang ada di depan mata bule, bule tidak akan pernah menjadi Salman Al-Farisi lagi, melainkan bule akan menjadi Abu Darda. Jadi tolong hentikan ceritamu itu tadi. Nggak usah cerikis. Diam! di sini Bule. Tinggal ditarik begini, nggak usah kaku-kaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan bener dugaan gue. Mak, udah dong, Mak. Diam lo. Nah, Poy, bulenya Napoy itu nggak ngertiin banget sih perasaan Bang Dharma. Maksa-maksa Bang Dharma kawin sama dia. Orang nikah itu nggak bisa dipaksa-paksa. Bang Dharma demen gak sih sama si Wiwi? Jawab, Mang! Jangan diem aja. Jadi anak laki itu harus tegas. Sorry nih, bukannya motong nih, Pok. Maaf semuanya ya, maaf aja nih. Bukan juga mau guruin. Ada dua hal di dunia ini yang kagak boleh dipaksain. Yang pertama, maaf nih, cinta. Yang kedua, Celana. Kalau dipaksain, sama-sama nyesek, Pok. makanya ama jangan pakai tali sempit. Nih contohnya. Tapi kagak bisa Napoy. Mang Dharma harus kasih jawaban biar si Wiwi tahu diri. Nikah kok dipaksa-paksa. Kalau nikah dipaksa-paksa itu nggak timbul dari hati, jadi kagak bahagia. Contohnya anak gue nih. Anak gue mah cintanya dari hati, makanya dipaksa-paksa ya, Met. Hati yang mana? Hati anak gue. Dari mana? Ya dari anak gue. Mak, Diam lo. bukan begitu, Mak. Cinta Ismet cuma buat Bu Ani. Emak tuh. Emak tahu kagak isi hatinya Bang Ismet? Tahu kagak? Mikirin kagak emak? Ayo bana, Mak. Ya Allah ya Rabbi.
Koreng. Kalian pada mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Tommy. Bang Tommy. Iya. Ada makanan nih tumben. Kang Tommy. Bentar. Apaan? Dibaca. Oh. Pelongo, Boski. Geser. Jadi begini Bang Tommy. Niat gue tuh baik. Gue hanya ingin menularkan ilmu yang gue punya sama murid-murid gue. Dan ternyata murid gue pada nggak mau ikut kajian. Padahal gratis. Makanya gue tambahin Bang Tommy makanan gratis. Makanannya doang yang diambil. Ikut kajiannya nggak mau. Memang susah Bang Tommy. Ujian untuk orang soleh kayak gue. Oh, jadi makanan gratis ini dalam rangka lu nyogok anak-anak biar ikut kajian lu ya? Astagfirullahalazim. Bang Tommy itu kan ilmunya tinggi. Masa sok ujian sama untung? Nggak baik. Sia-sia lu punya ilmu. Tuh, yang suzon siapa? Gue cuman ngomong doang. Kalau lu nggak terima ya salah lu, urusan lu. Lagi pula masalah ilmu tinggi yang kagak bukan kita yang nilai, tapi orang lain yang nilai. Betul dah, Bang. Jadi begini, Bang Tommy, untung klarifikasi ya. Ini bukan sogokan. Ini hanya sekedar ucapan terima kasih untuk murid-murid Untung yang mau mendengarkan tausiah dari Ustadz Al Untung. Jadi bukan hanya makanan yang masuk ke dalam perut, tapi juga ilmu yang masuk ke dalam hati. Tung, gimana tuh mau makanan masuk perut dan ilmu masuk ke hati? Kalau lu kagak sediain minum, yang ada juga nyangkut tengah jalan tuh. Jualan di emperan. Aing ngerasa kasihan sama Koreng, Bang. Apalagi ingat kemarin dia udah nolongin Aye. Bahkan dia rela babak belur diajar sama anak buahnya Bang Gondrong. Diki, kamu yakin Koreng sudah baik? Aye cuma ngerasa berdosa sama Allah, Bang. Aye ngeliat orang kesusahan tapi Aye nggak nolongin. Koreng, kau tidak usah pura-pura tidur. Siapa yang suruh kau jualan di sini? Kau tahu kan? Ini wilayah area terlarang buat berdagang. Nggak tahu, Man. Tapi nggak mohon. Hari ini aja nggak dagang di sini. Kalau perlu bayar, ya nggak bayar deh. Peraturan tetap peraturan.